biologi. Nah, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari itu mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Nah, dengan itulah kita dapat memahami diri kita dari kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, lebih bijak terhadap lingkungan. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang ruang lingkup biologi. Nah, semoga anak-anakku sekalian bisa mengerti dan paham tentang ruang lingkup biologi itu, dan disimak baik-baik video yang Ibu akan tampilkan ya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang ciri sains. Kemudian untuk materi kedua kita akan bahas tentang metode ilmiah. Nah, ini sering banget dijadiin soal nih ya, metode ilmiah. Kemudian kita juga akan bahas tentang tingkatan organisasi kehidupan di biologi. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang cabang-cabang biologi. Jadi ada 4 pokok bahasan ya yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang ciri sains. Ciri sains itu maksudnya gimana sih suatu ilmu bisa dianggap sebagai sains, karena kan biologi di sini kita anggapnya sains ya. Nah, ternyata dia punya 6 ciri-ciri kenapa bisa disebut sebagai sains. Nah, ini kira-kira ada 6 ciri-ciri sains. Kemudian ada objektif. Objektif itu maksudnya tidak berpihak. Jadi nggak boleh tuh suatu ilmu jadi ngaco hanya karena kita berpihak pada suatu sisi. Misalnya ada suatu benda yang warnanya putih tapi kita sebut pink karena kita sukanya pink gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat itu ada universal. Universal itu maksudnya dia harus berlaku di seluruh dunia. Misalnya suhu air mendidih di suhu 100 derajat itu di Indonesia maupun dimanapun itu harus sama. Nah, itu berarti yang disebut universal. Kemudian yang kelima itu ada sistematik, artinya dia harus punya aturan yang jelas, nggak boleh ngaco atau loncat-loncat gitu ya sisi suatu urutan. Kemudian empiris itu artinya dia bisa dibuktikan baik secara keilmuan maupun dilihat langsung gitu ya. Jadi bisa dibuktikan cabang biologi, cabang-cabang ilmu. Nah, ini banyak banget, jadi nggak akan aku jelasin semua. Yang jelas kalian harus banyak baca, harus banyak tahu tentang cabang-cabang ilmu biologi. Tapi biasanya sih yang ditanyain ya itu lagi sih ya. Misalnya, aku kasih contoh beberapa ya. Nah, ini nih ya contoh-contohnya, ada genetika, ada virologi, bakteriologi. Nah, coba aku jelasin ya. Kalau genetika berarti kita ngomongin tentang DNA, pewarisan sifat, yang kayak gitu-gitu. Kemudian kalau virologi berarti kita ngomongin virus. Kemudian ada juga nih bakteriologi, gampang ya, bakteri. Nah, kalau citologi itu sebenarnya dia ngomongin tentang sel. Jadi dia tentang sel-sel. Oke, next kita akan belajar tentang tingkat organisasi kehidupan. Oke, nah kira-kira ini ya tingkat organisasi kehidupan, maksudnya itu apa sih? Maksudnya dari yang terkecil sampai nanti yang terbesar pada suatu lingkungan di biologi itu ada tingkatannya. Yang pertama itu ada molekul. Molekul itu seperti inilah ya, mungkin kalian bisa, yang kalian kenal itu mungkin protein, kemudian karbohidrat, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau di biologi itu bisa juga berupa DNA. Nah, itu adalah molekul gitu. Kemudian kalau tingkat sel, ya seperti ini ya, satu sel itu dianggap sudah merupakan bisa dijadikan satu organisme. Jadi dia ini adalah satuan terkecil atau unit terkecil yang fungsional dan struktural dari biologi, kehidupan biologi. Di sini mungkin contohnya bakteri ya, kalau yang satu organisme, atau misalnya kalau di manusia atau di hewan atau tumbuhan ya mungkin sel aja, kayak misalnya sel rambut misalnya. Kemudian nanti ada juga jaringan.
Nah, kalau jaringan berarti ini satuan dari dari banyak sel, dua atau lebih yang sama. Jadi dia harus sama nih selnya. Misalnya jaringan kulit, berarti dia harus isinya sel kulit semua gitu. Kemudian kalau jaringan saling bersatu nih, mereka akan menyokong suatu bentuk dengan fungsi yang sama, itu organ. Jadi organ itu adalah jaringan-jaringan berbeda yang menyokong satu fungsi. Seperti ini misalnya paru-paru, itu adalah satu organ. Kemudian nanti organ-organ ini akan saling bekerja sama membentuk sistem organ. Seperti misalnya di sistem pernafasan kayak gitu ya. Nah, sistem pernafasan ini ada macam-macam ya organnya, ada paru-paru. Sudah menonton video pembelajaran yang Ibu tadi sudah tampilkan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu Awan dan Dodi, kelompok yang kedua Rizka dan Siska. Oke, anak-anak silakan duduk dengan teman kelompoknya. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk setiap kelompok untuk dikerjakan ya anak-anak. Oke anak-anak, silakan dikerjakan MKS yang Ibu sudah bagikan. Nah, setelah sudah dikerjakan, Ibu akan menunjuk satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil MKS yang sudah anak-anak kerjakan ya. Oke, saya kasih waktu untuk 15 menit dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai, sudah sampai 15 menit. Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 naik mempresentasikan hasil LKS-nya. Oke, saya persilakan Awan untuk naik. Nah, dijelaskan untuk kelompok 1. Beri dia tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah betul sekali yang sudah dipresentasikan oleh Awan. Nah, memang betul sekali biologi itu terdiri dari teknologi, epidemiologi, genetik, ekologi, sosiologi, botani. Nah, dari tingkat kehidupan yang pertama dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke, anak ada yang bisa menyimpulkan materi untuk hari ini? Saya Bu. Oke, silakan untuk menyimpulkan kesimpulan menggunakan pada materi pelajaran hari ini. Silakan Kak Dodi untuk membacakannya. Kesimpulan, ruangan lingkup biologi merupakan ruangan lingkup yang luas. Inilah maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang biologi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan kelompok Kak Dodi sudah membacakan kesimpulan yang didapat hari ini. Walaupun bacaannya masih kurang agak jelas,
Tapi itu sudah menunjukkan bahwa Dak Dodi itu anak yang pintar, yang percaya diri. Oke, semoga Dak Dodi lebih rajin lagi belajar ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan kembali yang terkait tentang materi yang tadi kita pelajari. Oke, nah kita sudah mengetahui tentang mengapa kita harus mempelajari biologi, mengetahui pengertian tentang ruang biologi, dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian kita juga sudah tahu tentang tingkat organisasi kehidupan. Oke, nah minggu depan kita akan membahas materi tentang sikap ilmiah, menjelaskan manfaat biologi. Oke, nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Oke, saya silakan untuk wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, terima kasih waktunya hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.